Bab 1174. Mayat berserakan. Sekarang tubuh jiwa naga hijau telah diganti dari sisik naga menjadi cakar naga. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan tempur yang akan meningkat. Mata Erikin bersinar dengan penuh harapan. Sudah waktunya untuk kembali. Setelah berhasil menaklukkan cakar naga hijau, ruang ini tidak lagi membatasi Erikin. Ia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba tubuhnya terbang ke atas. Dandiwen, apa yang terjadi padamu? Tepat setelah terbang keluar dari area cairan roh biru, Erikin melihat Dandiwen dan beberapa murid berenang ke bawah. Wajahnya tampak terburu-buru. Erikin, kamu sudah keluar. Hei, ada apa dengan auramu yang di luar tubuh itu? Melihat Erikin, Dandiwen sedikit terkejut. Pada saat ini, di luar tubuh Erikin, tekanan dari binatang ilahi terus merembes keluar. Setelah mengikuti Erikin, ternyata seperti bayangan naga raksasa yang sedang berada di kiri dan kanan Erikin. Itu terlihat sangat kuat dan mendominasi, dan mata sekelompok orang itu membelalak. Tidak apa-apa, kenapa kalian sangat kewalahan? Erikin menggelengkan kepalanya. Ternyata di luar tubuhnya ada pancaran-pancaran aura naga hijau. Seharusnya saat sedang bertempur melawan cakar naga itu cairan darah naga hijau itu masuk ke lukanya. Aura seperti inilah yang akan terus ditelan oleh jiwa naga hijau, dan akan segera hilang. Dirimu baru saja keluar, pasti tidak tahu, Sekte Huoyu ada masalah yang serius kali ini. Berbicara tentang ini, raut wajah Dandiwen berubah. Dan kemudian dia tersadar dan memberitahu Erikin tentang semua yang terjadi di luar kolam Dengxian. Di atas pertempurannya terlalu kuat. Murid-murid berbaju hitam itu melepaskan lautan api. Kami tidak bisa menahannya. Banyak dari mereka yang terbakar atau bahkan dibakar sampai mati. Kemudian kakak seperguruan Zuo mengirimkan pesan kepadaku, dan membiarkanku turun untuk memberitahu dirimu. Jadi kami bisa berada di sini. Partai Jihuo dan Yunantoni, mereka kesulitan hari ini. Setelah mendengarkan, Erikin sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa pihak lain begitu cepat menentukan, dan dia tidak sabar untuk bergerak segera setelah dia kembali. Tapi kemudian dia mendengus dingin. Tidak masalah jika mereka datang, dendam sebelumnya juga harus dibalaskan kembali. Kalian tetap di sini, jangan keluar sekarang, serahkan sisanya padaku. Setelah Erikin selesai berbicara, tubuhnya seperti anak panah pergi melesat dari busur, tiba-tiba melaju dengan kecepatan ekstrim dan menuju ke atas. Dandiwen dan yang lainnya ada di belakang, dengan ekspresi agak kusut. Saat ini, langit di atas kolam Dengxian. Penatua ketiga ini memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya, dan auranya juga sedikit berantakan. Wajah Lilia Leng pucat, dan darah mengalir dari bahunya, dan dia tertusuk pedang. Termasuk Emet Zuo, semua orang di sisi Sekte Huoyu tampak gugup dan kewalahan. Mereka ditindas oleh Partai Jihuo, dan lambat laun sampai terpojok. Saat ini mereka hanya mengandalkan reiki dari kolam Dengxian yang digerakkan oleh Lilia Leng, yang berubah menjadi penghalang dan memblokir penyerangan dan mengistirahatkan diri. Tapi melihat getaran terus-menerus dari penghalang yang diserang, jelas itu tidak akan bertahan lama. Begitu penghalang ini dihancurkan, mereka tidak punya jalan untuk pergi, hanya jalan buntu. Ini membuat semua orang merasa putus asa. Karena mereka memilih Lilia Leng, Yunantoni tidak akan membiarkan mereka pergi. Di saat ini, semua kemampuan sudah dikeluarkan, dan khawatirnya tidak akan ada keajaiban lagi. Semuanya, sudahkah kalian mempertimbangkannya? Ketika Lilia Leng dan yang lainnya habis, situasi ini akan berubah. Apakah kalian tidak mengikuti Partai Jihuo untuk menyerang penghalang itu? Yunantoni tampak bermain-main. Dia melihat ke bawah, ke arah para senior dan murid yang tidak terlibat dalam pertempuran. Setelah mendapatkan kekuatan Sekte Huoyu,
dia secara alami membutuhkan orang untuk membantunya, jadi dia tidak akan terburu-buru untuk membunuh, tetapi memilih orang yang tersedia. Dan dari para pihak tengah ini secara alami memiliki kandidat yang cocok. Semua orang di bawah setelah mendengar hal ini, ada perubahan pada raut wajah mereka, dan mereka tidak yakin tentang hal itu. Melihat situasi ini, Lilia Leng tidak memiliki kesempatan. Seorang tetua berkata melalui transmisi suara. Ketuanya siapa? Sama saja, lebih baik menyerah pada Yunantoni. Tetapi beberapa orang sedikit mengernyit, meskipun mereka sedikit takut mati, mengikuti pemberontakan yang memalukan membuat mereka agak enggan. Tapi segera, seorang sesepuh bangkit dan berkata, Penatuani, bukan, Master Sekteni, kami bersedia untuk tunduk padamu. Ya, Master Sekte adalah manusia yang ditakdirkan dan yang diharapkan oleh semua orang. Lilia Leng tidak layak, kamu adalah pemandu yang paling cocok untuk kami. Beberapa orang juga berdiri dan memuji. Nah, karena kamu bersedia untuk menyerah, aku akan mengampuni hidupmu. Ketika sekte baru didirikan, kamu akan tetap berada di posisi semula. Kata Yunantoni dingin. Sekarang, serahkan jiwa kehidupanmu. Hah? Masih menyerahkan jiwa kehidupan? Master Sekte Leng juga tidak membuat kami melakukan ini. Sekarang, orang-orang ini sedikit tercengang. Jiwa kehidupan adalah akar dari seorang kultivator. Begitu orang lain menguasainya, hidup dan mati tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri lagi. Jika kamu tidak mengeluarkannya, itu berarti kamu memiliki pikiran untuk memberontak, dan aku akan membunuhmu kapan saja. Yunantoni mencibir, menghunus pedangnya dan mengarahkannya langsung ke arah mereka. Beberapa orang pucat dan diam-diam memarahi Yunantoni karena tidak tahu malu. Langkah ini hanya memanfaatkan kondisi, jauh lebih kejam dari Master Sekte Leng. Tapi di bawah pedang lawan, apa yang bisa dia lakukan? Kami bersedia memberikannya. Beberapa orang menggertakkan gigi, bagaimanapun, untuk bertahan hidup, tidak peduli hal lain, dan menyerahkan jiwa kehidupan mereka. Bang! Saat ini, ada suara keras di atas kolam Dengxian, dan penghalang yang dipasang oleh Lilia Leng benar-benar dipatahkan oleh Huo Gui. Hahaha, Master Sekte Leng, aku ingin melihat apa yang dapat kalian lakukan kali ini. Huo Gui tertawa bebas, merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata. Selama membunuh Lilia Leng dan yang lainnya, dan pergi ke kolam Dengxian dan tangkap Eric Qin, kali ini akan sangat sukses. Lilia Leng dan yang lainnya putus asa, mereka sudah kelelahan, dan mereka bahkan tidak punya energi untuk melarikan diri. Kali ini takutnya akan mati di sini. Ayo, bunuh mereka semua untukku. Huo Gui tertawa dan bergegas maju. Dan semua orang menggertakkan gigi dan mengeluarkan senjata mereka, berniat untuk bertarung sampai mati. Karena mereka memilih Lilia Leng, mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi hidup dan mati yang sulit, tetapi pada saat ini, memohon belas kasihan juga berarti kematian, dan semua orang mulai menghantamnya langsung. Tepat ketika kedua belah pihak hendak bergegas bersama untuk pertempuran terakhir. Ada ledakan keras di air kolam Dengxian. Sesosok dengan aura yang mengejutkan dan terbang keluar dari kolam seperti kilat. Murid partai Jihuo yang bertugas mengawasi di samping melihat ini dan ingin menghalangi, tetapi mendapat tekanan, dan muntah darah satu persatu dan terbang keluar. Sosok yang muncul secara alami adalah Eric Qin. Saat dia mengangkat tangannya, ribuan pedang panjang terbang tiba-tiba di dalam kabut. Seperti hujan pedang berguling ke belakang, terbang ke langit. Siu siu siu. Cahaya pelangi pedang terbang menerangi langit sepenuhnya di tengah-tengah pedang energi yang berselang-seling. Sosok-sosok berwarna hitam tidak bisa menghindarinya. Mereka ditusuk oleh pedang, menjerit dan jatuh. Untuk sementara, darah jatuh seperti hujan, dan mayat-mayat itu berserakan.
Saat pedang terbang ini berbalik, semua yang hadir kaget saat mengetahui separuh murid dari partai Jihuo sudah meninggal dunia, jumlahnya belasan. Eric Qin membunuh setengah dari partai Jihuo dengan satu gerakan. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini adalah cultivator di tingkat 9 fase keilahian, hasil pertempuran ini juga cukup mengejutkan orang. Huo Gui, Yunantoni, kita bertemu lagi. Eric Qin sedang berdiri di udara saat ini, dengan dua pedang panjang naga api berwarna biru dan merah di atas kepalanya, dan 99 pedang mimpi di sekeliling tubuhnya. Terlebih lagi, ribuan pedang terbang biasa, seperti seorang punggawa yang berlutut dan gemetar di kakinya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.